Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Temuan BPK, potensi kerugian negara pada bansos mencapai 1 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah melakukan pemeriksaan soal karut-marutnya masalah bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun di daerah. Setelah diperiksa, BPK menemukan potensi kerugian negara yang lumayan besar, yakni mencapai hampir 1 triliun rupiah atau tepatnya 843,7 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bansos selama 2018 sampai dengan kuartal 3 2019. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Kementerian Sosial hingga instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Bansos tidak tepat sasaran. Datanya pun sangat lemah. Data kemiskinan yang dipakai adalah TNP 2K 2014. Pemutahiran STKS ini diserahkan kepada masing-masing Pemda yang memiliki kepentingan melayani rakyat. Seharusnya dilakukan setiap 6 bulan. Begitu kata anggota BPK Ahsanul Kossasi dalam Twitternya, seperti dikutip dari redaksi Kumparan pada hari Jumat 8 Mei yang lalu. Lebih lanjut, dari 514 kabupaten atau kota, hanya ada 29 kabupaten yang tertib melakukan pembaharuan data per 6 bulan. Ahsanul menyebut sisanya masih menggunakan data yang ada sebelumnya dan dominan unsur politik di daerah. Ahsanul melanjutkan, akibat tidak adanya pembaharuan data, akhirnya penerima bansos menjadi tidak tepat sasaran. Ada 20 juta lebih keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan merupakan letak permasalahan. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 2 tahun 2019, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bansos. Di antaranya pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos. Kemensos dinilai memiliki keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pemda. Selain itu, Kemensos juga belum mempunyai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos sebagai dasar penyaluran program bansos menjadi kurang andal dan akurat. Begitu tulis laporan IHPS 2 2019 BPK. Lebih lanjut, penggunaan DTKS juga belum dapat meminimalisasi permasalahan kartu keluarga sejahtera yang tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi pada penyaluran bantuan sosial pangan non-tunai atau BPNT dan juga program keluarga harapan atau PKH. Mekanisme feedback permasalahan penyaluran BPNT dan PKH dari himpunan bank milik negara kepada Kemensos juga belum diatur. Akibat hal-hal tersebut terjadi kekurangan penerimaan atas sisa saldo program pemerintah di rekening bank penyalur yang belum juga disetorkan ke kas negara sebesar 843,7 miliar rupiah. Secara rinci, sebanyak 891.990 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM BPNT dengan sisa saldo sebesar 449,9 miliar rupiah. Selanjutnya, saldo realisasi BPNT yang tidak dipergunakan oleh 387.936 KPN sebesar 311,04 miliar rupiah. Realisasi bansos PKH atas 330.703 KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar 82,8 miliar rupiah. Meskipun demikian, Ahsanul juga menjelaskan sebagian potensi kerugian negara tersebut sudah dikembalikan ke kas negara. Katanya, sebagian sudah dikembalikan dan itu merupakan posisi saat temuan.
parah dan juga miris. Sudah 2 periode menjabat, tapi Presiden masih juga mementingkan pencitraan. Jutaan bantuan sembako tengah disiapkan pemerintah untuk keluarga miskin dan rentan miskin yang terimbas pandemi COVID-19. Namun, distribusi bantuan itu tersendat saat pengepakan. Alasannya karena tas merah putih bertulis bantuan presiden ini belum rampung dibuat. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun menilai, fenomena ini semakin menunjukkan bahwa Jokowi masih mementingkan pencitraan dibandingkan mengatasi penderitaan rakyat. Fenomena itu juga menunjukkan bahwa Jokowi ini terkena penyakit akut manusia modern, yaitu haus pencitraan, dan hidupnya terombang-ambing, gundah gulana oleh citra, oleh realitas semu, oleh hyperrealitas. Begitu kata Ubaidillah Badrun pada hari Rabu 29 April. Sehingga Ubaidillah mengaku miris melihat Joko Widodo sebagai presiden yang masih melakukan pencitraan, padahal sudah menjabat presiden 2 periode. Tentu sebagai seorang akademisi, mencoba menjaga jarak dari hiruk-pikuk kekuasaan citra, melihatnya pun jadi miris. Masa sekelas presiden 2 periode masih haus pencitraan? Saya kira pun masih wajar jika saya mengkritik keras orang-orang yang ada di sekitar Jokowi. Masa mereka tidak sanggup bicara jujur untuk mengutamakan memenuhi kebutuhan rakyat dibandingkan dengan pencitraan. Saat ini sudah nggak zaman pencitraan di tengah derita rakyat banyak. Begitu katanya. Sembako tersendat, tas bantuan presiden. Hal ini pun juga menuai komentar dari Wasekjen Demokrat. Jutaan bantuan sembako tengah disiapkan pemerintah untuk keluarga miskin dan rentan miskin yang terimbas pandemi corona. Namun hal itu tersendat saat pengepakan. Alasannya sih karena tas merah putih bertulis bantuan presiden belum rampung dibuat. Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Stindaun tergelitik dengan permasalahan ini. Apa sih namanya kalau bukan pencitraan? Begitu sindirnya dalam akun Twitter pribadi pada hari Rabu 29 April. Dia pun juga lantas menyinggung hal serupa yang terjadi di daerah, di mana ada kepala daerah dan desa yang pencitraan lewat bantuan. Menurutnya, pola kepala daerah dan desa itu tidak boleh dihujat karena mereka hanya mencontoh pemimpin negeri. Orang presiden saja yang sebenarnya tidak lagi butuh pamor melakukan hal itu, mesan bungkusnya sampai keluar kota lagi. Sebanyak 1,3 juta bantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan miskin tengah dipersiapkan oleh Kemensos. Nilai bantuan sebesar Rp300.000 per paket yang akan disalurkan 2 kali dalam 1 bulan dan disiapkan di sejumlah tempat. Salah satunya dilakukan PT Food Station Cipinang Jaya di Pisangan Timur, Jakarta Timur, yang kebagian mengepak 277.000 paket bantuan dari Kementerian Sosial. Paket sembako berupa beras, minyak goreng, sarden, kecap, sambal, susu hingga teh didistribusikan tiap 2 pekan dalam 6 kali periode distribusi oleh PT Pos Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pengepakan sempat tersendat karena kantong yang bertuliskan bantuan presiden tidak cukup. Pengepakan pun sempat hanya 5.000 bungkus sehari, padahal targetnya 20.000 paket. Hal serupa juga terjadi di gudang Marunda Center, Kabupaten Bekasi. Kantong yang belum datang membuat pengepakan berhenti, padahal penyaluran dari gudang ini baru 5% saja. Adapun tas bertulisan bantuan presiden diambil dari pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex. Miris-miris. Menyikapi hal ini, politisi dari PKS, M. Nasir pun juga ikut angkat bicara. Ia menyayangkan jika benar hanya gara-gara tas bertuliskan bantuan presiden belum siap mengakibatkan sembako ditunda untuk kebagikan di masyarakat miskin. Nasir juga prihatin dengan hal itu lantaran hanya karena menunggu tas tersebut siap. Jutaan masyarakat harus menunggu dalam kondisi kelaparan. Kondisi ini tentu membuat kita miris dan seolah-olah bantuan ini berasal dari kantong presiden. Padahal itu uang berasal dari rakyat juga. Begitu kata Nasir. Dengan tegas, Nasir mengatakan seorang presiden seharusnya tidak boleh menjadikan momen pandemik ini sebagai aji mumpung mencari popularitas. Mental aji mumpung tentu tidak boleh ada dalam cara kerja presiden. Tapi boleh jadi mungkin ada survei yang menyebutkan bahwa rakyat ternyata senang mendapatkan tas yang bergambarkan Presiden Jokowi.
Dia pun juga menyindir sejumlah kepala daerah yang juga memakai cara Presiden Jokowi ini, yakni menempelkan stiker di setiap bantuan yang dibagikan. Jadi ya mungkin jangan salahkan kepala daerah yang menempelkan stiker bergambar dirinya, karena bisa jadi kepala daerah itu hanya meniru-niru cara Presiden Jokowi. Begitu katanya.